Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan syahrul khairati wal barakah wa syahrut ta'ati wa syahrus siyami wal qiyam wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah alladzi faddala ba'da as-shuhuri wal ayyami ala ba'd wa ja'ala syahra Ramadan minas syuhuril 'idham wa ayyamahu minal ayyamil kiram wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi arsalahu Allahu rahmatan lil 'alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jum'ah yang dirahmati Allah, di dalam surat As-Zumar ayat ke-53 Allah berfirman, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakan, wahai hamba-hamba yang telah melampaui batas terhadap dirinya, jangan putus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah akan mengampuni dosa-dosa, dan sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat ini menjelaskan betapa luasnya rahman-Nya Allah, betapa luasnya ampunan Allah yang diberikan kepada hamba-hambanya, yang dimulai dengan kalimat Qul, katakan wahai Nabi, dan juga para perjuangan yang meneruskan perjuangan para nabi, yaitu para dai dan juga kiai. Kepada siapa yang akan disampaikan? Yaitu kepada saudara-saudara kita seagama dan seiman, bahkan terhadap diri kita. Apa yang akan disampaikan? Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, wahai hamba-hamba Allah yang telah melampaui batas terhadap dirinya. Jemaah sekalian rahimakumullah, ayat ini menjelaskan bahwa ketika orang bermaksiat kepada Allah, orang yang tidak taat kepada Allah, orang yang melanggar hukum-hukum Allah, secara otomatis dia telah menzalimi terhadap dirinya. Secara otomatis dia telah menyiksa dirinya. Dia menzalimi orang lain, menyakiti orang lain, sama saja dia menyakiti dirinya sendiri. Alladzina asrafu ala anfusihim, orang-orang yang telah melampaui batas terhadap dirinya sendiri. La taqnatu min rahmatillah, jangan putus dari rahmat Allah. Jangan sampai kita memiliki keinginan, memiliki perasaan, dosaku telah banyak, aibku menumpuk,
Tak mungkin aku memiliki harapan untuk menjadi orang baik. Tak mungkin rahmat hidayah Allah diberikan kepada kita. Jangan katakan hal itu terhadap dirinya. Dan jangan mendengarkan perkataan itu dari orang lain. Engkau terlalu banyak berdosa. Engkau ahli maksiat. Engkau ahli mungkarat. Tak mungkin maufirah, rahmat Allah diberikan kepada engkau yang ahli pendosa. Udahlah, jangan katakan dan jangan dengarkan perkataan seperti itu. Karena sebanyak apapun maksiat yang kita miliki, sebesar apapun dosa yang kita kerjakan, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a, Allah akan ampuni segala dosa-dosa kita. Di dalam hadits qudsi dijelaskan, ya ibadi, innaka ma da'awtani wa rajawtani wa ghafartu laka ala ma kana fika wa la ubali. Wahai hamba-hambaku, kata Allah, selama engkau berdoa dan berharap hanya kepadaku, niscaya aku akan mengampuni dosa-dosa yang telah engkau lakukan dan aku tidak peduli. Kita punya prinsip jemaah sekalian rahimakumullah. Kalau Allah telah menafikan dari satu sifat ketidakpedulian, artinya apa? Maka kita harus menetapkan satu sifat itu, yaitu dengan cara peduli. Allah menafikan satu sifat ketidakpedulian dengan hamba-hamba yang berlumur dosa. Sebanyak apapun maksiat, sebanyak apapun dosa hamba, Allah tidak peduli. Asalkan dia berdoa kepada Allah, bertaubat kepada Allah, Allah akan mengampuni. Tidak peduli sebanyak apapun dosa itu. Artinya apa? Kepedulian Allah kepada kita, walaupun kita ahli maksiat, ahli pendosa, Allah sangat peduli kepada kita hingga Allah memberikan ampunan kepada kita asalkan kita bertaubat kepadanya. Di hadits qudsi berikutnya, ya ibadi, law balagat dzunubuka anana as-sama' thumma astaghfartani ghafartu laka wa la ubali. Wahai hamba-hambaku, seandainya dosa-dosamu setinggi langit, ananas sama, kemudian engkau minta ampun kepadaku, niscaya aku akan mengampunimu dan aku tidak peduli. Setinggi langit dosa kita, maka Allah akan mengampuni asalkan kita mau mendatangi Allah dengan cara bertaubat kepadanya. Di hadis qudsi berikutnya, ya ibadi, innaka law ataitani bi qurabil ardi khataya thumma lakitani la tusyrik bi syai'a la ataituka bi qurabiha maghfirah. Wahai hamba-hambaku, jika engkau datang kepadaku dengan membawa dosa-dosa yang hampir memenuhi bumi, kemudian engkau ketemu denganku dalam keadaan tidak mempersekutukanku dengan suatu apapun, niscaya aku akan datang kepadamu dengan memberikan ampunan sepenuh bumi. Inilah menunjukkan kasih-Nya Allah. Sebesar apapun maksiat yang kita lakukan, walaupun menumpuk, Allah akan mendatanginya membawa rahmat lebih besar daripada dosa yang kita miliki. Inilah kecintaan Allah, kerinduan Allah, kasih sayangnya Allah kepada hamba-hambanya. Hampir walaupun memenuhi setinggi langit, memenuhi bumi, Allah tidak peduli asalkan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikisahkan ada seorang ibu yang terlepas dari anaknya.
entah anaknya kemana. Kemudian ibu ini sudah putus asa untuk berjumpa dengannya, menganggap ibu ini anaknya telah meninggal, tidak memiliki harapan untuk bertemu lagi. Anaknya juga sedemikian, jemaah sekalian rahimakumullah, sudah tidak memiliki harapan untuk bertemu dengan ibunya. Kemudian suatu hari Allah memperjumpakan keduanya. Mereka saling bertatapan, berlari, badan menghampiri, dan keduanya saling berpelukan. Para sahabat yang menyaksikan pada saat itu tidak ada yang tidak meneteskan air mata. Semuanya pada menangis terharu akan kerinduan, kecintaan seorang ibu kepada anaknya. Lalu pada saat sahabat itu menangis, Rasulullah keluar dari kemahnya. Melihat para sahabat menangis, Rasulullah bertanya, "Wahai sahabat-sahabatku, apa yang engkau saksikan? Kenapa engkau menangis, wahai sahabat?" "Hadal ini ya Rasul," kata para sahabat, "ibu ini yang membuat kami menangis." "Ada apa dengan ibu ini?" "Sudah sekian lama ibu ini terpisah dengan anaknya, sudah tidak memiliki harapan untuk bertemu lagi. Kemudian Allah mempertemukan di sini. Lalu keduanya melepaskan rindu, dan kami terharu menyaksikan kasih sayang seorang ibu kepada anaknya." Rasul bertanya kepada para sahabat, "Wahai sahabatku, engkau telah menyaksikan kecintaan, kerinduan seorang ibu kepada anaknya. Apakah mungkin ibu ini melemparkan anaknya kepada api? Apakah mungkin ibu ini membakar anaknya hidup-hidup?" "La, tidak ya Rasul," kata para sahabat, "tidak mungkin ya Rasul seorang ibu membakar anaknya hidup-hidup." "Innallaha arhamu bikum." Wahai para sahabat, sesungguhnya Allah lebih cinta kepada kita. Allah lebih cinta kepada hambanya melebihi daripada cintanya seorang ibu ini kepada anaknya. Dan Allah tidak mau seorang hamba pun yang terbakar di api neraka. Saking cintanya Allah, saking rindunya Allah, hampir dan setiap malam di sepertiga malam Allah selalu panggil kita dengan panggilan hal min mustaghfir, hal min ta'ib, hal min sa'il, hal min dzil haja, hal min da'i. Wahai para hamba-hambaku, adakah di antara kalian yang ada berdoa? Wahai hamba-hambaku, adakah di antara kalian yang mau bertaubat, yang mau beristighfar, yang ada masalah mau dicurhatkan, yang ingin hajatnya dikabulkan? Dipanggil di setiap malam, di sepertiga malam. Inilah kerinduan Allah kepada hamba-hambanya. Dipanggil di setiap malam, di sepertiga malam, menandakan rindunya Allah kepada hamba-hambanya, agar hamba-hambanya berinteraksi, berkomunikasi, berbuat jahat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini menjadi hamba-hamba yang kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah, meninggalkan masa lalu yang pahit. Kalau bukan sekarang, kapan lagi yang akan memulai kehidupan kita untuk menjadi orang yang lebih baik? Kalau di bulan Ramadan ini kita sudah tidak menjadi hamba yang baik, maka jangan harap di bulan-bulan lainnya kita akan menjadi orang yang baik. Sekaranglah waktunya, hari inilah waktunya, bulan inilah momennya untuk mendekatkan dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Ramadan ini mampu mendidik kita hingga kita melepaskan dosa-dosa kita, mengambil rahmat Allah dalam taubat kita, hingga kita menjadi hamba-hamba yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza fastaghfirullahal azim
innahu huwal ghafurur rahim.